Dan aku takkan melupakan semua yang indah bersamamu. Kau telah pergi dan takkan kembali, namun cintamu akan abadi. Cintamu akan tetap hidup di dalam hatiku selamanya. Dan aku pun takkan melupakan semua yang indah bersamamu. Puri rotan nih, puri barre. Puri rotan ya teh. Kalau saya lupa juga, kita ada korek juga. Bisa korek. Apa? Udah siap. BPO kita kan. Tapi ada Anisya itu. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku kasih sayang, tulusnya cintamu, putihnya kasihmu akan pernah terbalaskan. Hanya mendekatkanmu, memberikan aku kedamaian, eratnya pelukmu, nikmatnya belangi, takkan pernah terlupakan. Oh Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Hidupmu, putih kasihmu,
Terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu. Bukti kasihmu takkan mampu untuk terbalaskan. Sampai sama tumbarkan kuat bisa may komita kontong sabuk tumlangan puang to mampata takumwa iya tu maakalolokan na kami nomban lan kapatongan nanta ulen dui kape malaran misa requiem iya motalanay palakuan ni Pak Tunduan lalan kaselamaran te to takaboroy to masayang latan tak tama gereja may mo kami tapasadia kaleta ta masambayang lansang na ambe anak permasalo amin o puang to tumampagi puang liu kaborok sa apala Buddha puang siyaw to na patuangki mintu Allah katuangki lanteat tu melambi to temo puang mereka kitang tanan itu lolongan na way mata belan na kami bokoran na inde toki pakaboro toki kamasei lagi anta tama banwa kabusungan mi sarikim ia malaki nempat lagu Pak Tunduan den nau Pak Opuang mi bungkarem kan ni lalan lamale nantai tama banwa kabusungan mi pema totoy kan solanasang Opuang tontong bangkan lanyar rangi penamasalo mi Opuang angkibat tak mak patongan mati olo melakbi mi pasake mintu tau mi Opuang laki solan nantai te batang rabu kiate mi pema totoy kan mintu mas solanasang lantiatu totemo belan na mintu nate kisorong mati olo melakbi mi umpote te puang ki puang Yesu tutu mak parenta solakamu anapan masalo totemo siya tontong selakona amin lansangan nabe anak bermasalo amin. Jadi dako lalu menyusul
rombongan ibu-ibu tobaine yang akan ikut sesuatu itu apa itu dari bisa tama kung sanapin ako makalipatami para to tabe ta karingan ng pakaleta gak 2 tahun tangka ito bale-bale na mo palangan ni ako na rin ninyo mga po biasa yang halal melihat ke sana, melihat. Alaikan dulu na jemaah ya. Ayo balik aja dong. Pikir aja. Jalankan dulu na. Palangan mah di poli auto trek dulu. Masih akan indek ya? Nah. Lihat tuh tadi ya. Sama ada palain aja udah teh gitu. Lambung iba ini. Oh, Sean deh. Bapak sakit. Tolong bantu saya Bel sampai dari depan.
Mari kita bersama-sama mengantarkan orang tua kita ini masuk dalam rumah Tuhan. Ya Tuhan, siramilah hambamu dengan air kehidupan. Pate apatatiro nakapu tolongan buai mata bono buata natuman rosoina Delana pak demo inde masokan inde indo mempakaboro memboko mo inde mandadi marampak rongan. Ungkapan duka kita membuat kita sungguh kehilangan pegangan. Namun sebagai orang beriman, kita datang ke rumah Allah karena kita tahu kehidupan kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka pegangan kita adalah kuasa Allah sebagaimana Ia menempatkan kita di dunia ini
mendiami hidup kita di bumi ini, pasti juga Ia akan menyediakan tempat baru setelah kita mengakhiri persiaran di dunia ini. Oleh karena itu, sekalipun dalam situasi duka, kita dapat mengagungkan Allah yang penuh belas kasih dan kerahiman. Allah menaruh kasih pada umatnya apapun keadaan hidupnya, satu persatu. Tak satu pun akan dibiarkan hilang ataupun terpisah darinya. Atas keyakinan ini kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapi kehidupan kita dan segala kesulitan serta penderitaan kita di dunia ini. Dalam keyakinan ini kita berkumpul berdoa dalam pengharapan agar saudara kita, Ibu terkasih Elizabeth Marampa yang telah berpulang ini, kini kita berharap berada dalam persatuan dengan Sang Pencipta, Allah yang mengasihinya. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu sebelum melanjutkan perayaan ini, kita hening sejenak seraya menyadari kerapuhan dan dosa-dosa kita, memohon pengampunan dari Allah agar kita layak ikut serta dalam upacara penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki keselamatan semua orang karena kemurahan dan belas kasih-Mu. Engkau pula telah menyatakan belas kasih-Mu itu dalam diri Putra-Mu, Yesus penebus kami. Maka kami percayakan hamba-Mu, Elizabeth Pali Marampa, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Izinkanlah dia menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab setelah tempat kediaman itu dikenakan kepada kita, kita tidak akan didapati telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku?
dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apa artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, rukun keluarga, terutama Bapak Iren dan anak-anak, kita sekalian yang berduka cita. Namanya Elizabeth Marampak, Mama Iren. Yang dalam rara buku yang nangkosanga Marampak, nadame tapunan paturan tampatu, tangyara tosenga. Yang na Marampak tak doa itu anak-anak. Nenek isola Mama Iren. Apa ada kesempatan belasal nenek. Orang bijaksana yang menjawab berbeda. What makes me hard is my expectation. Yang membuat saya terluka adalah angan-angan saya, ekspektasi saya. Dan saya kira itu benar. Seperti kenyataan yang sedang kita hadapi ini. Kita punya angan-angan, kita punya harapan dalam hidup kita, terutama berkaitan dengan Mama Iren yang masih muda, dengan segala kebaikan, keramahan, keceriaan, dan care-nya, sehingga kami hampir selalu berhubungan soal urusan macam-macam. Keluarga ini adalah keluarga yang mencintai kehidupan. Kehidupan tumbuhan, kehidupan makhluk. Bapak Iren adalah orang yang tak mengenal lelah, tak mengenal alasan,
tak mencari alasan untuk menolong mereka yang datang meminta bantuan. Kalau babinya sakit, kerbaunya sakit, ayamnya sakit, dan macam-macam lagi yang lain. Kalau tanaman, lolo batuan, apalagi lolo tahu. Dan yang mencintai hidup ini tiba-tiba saudara-saudara diambil dari kita karena kematian. Tentu banyak ekspektasi, banyak harapan di dalam keluarga. Untuk anak-anak berharap, berekspektasi ibunya, mamanya masih ada, masih hidup. Iren dan adik-adiknya masih kecil, masih butuh kehadiran seorang ibu, apalagi ibu dengan kualitas hidup penuh cinta seperti Mama Iren. Tentu menjadi sesuatu yang menyedihkan dan melukai ketika kematian datang merampas sukacita dan kebahagiaan bersamanya. Saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, kita toh menyerah. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan lain selain menyerah, pasrah. Siapapun terkejut ketika mendengar cerita Mama Iren telah berpulang pagi-pagi. Sore-sore saya sudah dengar bahwa dia mau berangkat ke Makassar. Mama Iren masuk rumah sakit lagi. Dan malam-malam mungkin sekitar 10:30 baru saya mendapat berita bahwa sudah berpulang, dan itu membuat saya sebenarnya sudah mau tidur, tapi akhirnya kami bangun dan saya dengar Pastor Aidan di atas kamar saya itu bangun juga karena mendengar berita yang sama. Lalu kami bertemu, Mama Iren sudah meninggal. Kita shock. Ekspektasi kita melukai kita bahwa dia pergi ke Makassar berharap sembuh, ternyata dia berpulang. Mungkin dalam kacamata iman ia sembuh secara total dari pergumulan hidup di dunia ini. Berbicara tentang kemah, Rasul Paulus memilih istilah kemah, bukan rumah, tapi kemah, yang mengandaikan bahwa hidup ini sementara. Segala sesuatu sementara. Semua dibongkar yang sementara ini. Namun Yesus berbicara tentang rumah. Di dalam Injil Yohanes, beberapa kali Yesus berbicara tentang rumah. Dan ia menunjuk rumah yang sejati itu adalah rumah Bapanya. Sehingga saudara-saudara mungkin menarik untuk kita renungkan sebagai orang-orang percaya bahwa bagaimana Tuhan mengganti kemah menjadi rumah, mengganti yang sementara menjadi abadi, menjadi yang sejati, menjadi yang kekal. Dan itu digambarkan dalam bacaan Injil tadi ketika Yesus kepada murid-muridnya mengatakan, tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku lagi. Dan bersifat sementara, tetapi setelah kebangkitan, para murid akan melihatnya lagi secara berbeda dalam kebangkitan. Dipindahkan ke surat Rasul Paulus, kita bisa mengatakan tinggal sesaat lagi kemahmu akan dibongkar.
tetapi tinggal sesaat saja lagi kamu akan mempunyai rumah, yaitu rumah yang sejati. Semalam di Kalimbuang saya ungkapkan ini juga dalam situasi yang sama, kematian. Mengenal tempat tinggal itu dengan satu kata, rumah. Mau gubuk, mau rumah permanen, mau istana, kita sebut rumah. Rumah untuk satu tempat tinggal. Namun orang-orang yang berbahasa Inggris mempunyai dua kata yang kalau kita cari dalam kamus artinya sama, tetapi dengan makna yang berbeda. Bicara tentang tiang, kita bicara tentang lantai, kita bicara tentang dinding, kita bicara tentang atap, kita bicara tentang kamar-kamar dalam sebuah bangunan di mana orang bernaung. Dari panasnya matahari, dari dinginnya malam hari, dari terpaan angin dan derasnya hujan, di situ kita bernaung, kita sebut rumah. Orang mengalami dihargai, orang mengalami disayang, dihormati, diberi apresiasi, dikagumi, singkatnya mengalami rasa berharga di situ. Itulah home. Dan Yesus berbicara tentang home ini, tentang rumah Bapa itu bukan bangunan seperti kita bayangkan, punya atap, punya dinding, punya lantai, punya tiang seperti istana, tapi ia berbicara tentang Tuhan yang mencintai kita. Meskipun rumah kita luas, besar, bagus, dibangun dari bahan-bahan yang mahal dengan perabot-perabot yang lengkap, tapi di sana kita tidak merasa dicintai. Di sana kita tidak merasa berharga. Di sana kita tidak merasa kehangatan. Di sana kita tidak merasakan solidaritas. Sebagai keluarga, rumah menjadi semacam neraka kecil di muka bumi ini. Tapi di sana orang merasakan persaudaraan. Di sana orang merasakan kehangatan. Di sana orang merasakan dikasihi. Disitulah kita betah. Disitulah kita merasa at home. Dikunjungi oleh siapapun, karena ketika sampai di sana orang merasa diterima, orang merasa diharapkan datang, walaupun yang disuguhkan cuma air putih, tapi orang merasa batinnya terpuaskan. Itulah home. Dan Tuhan berbicara tentang itu mengenai rumahnya. Sehingga ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat terbuka, luas. Kamu tidak harus merasa sesak. Kamu tidak harus merasa sempit. Rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan membuka ruang yang luas, membuat orang lega. Karena apa? Karena kasih-Nya yang tanpa batas. Dan kita berharap kita mampu menerjemahkan kenyataan pahit berpulangnya saudara kita yang kita kasih ini, Mama Ir, merawat keluarganya dengan kasih, dengan senyum, merawat kehidupan di sekitarnya. Ini betul-betul menuai sukacita, kebahagiaan di dalam rumah Allah, di mana saatnya ia dicintai oleh Allah. Ia telah mengisi yang sementara ini dengan keabadian. Ia mengisi yang sementara dengan kesejatian. Yang sementara telah dijadikannya
ladang yang baik, menanam apa yang kekal. Tuhan menyongsong saudara kita ini, Tuhan yang sama menghibur kita karena hidupnya. Amin. Meneraskan kepada iman kita, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan ke sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari kita diteguhkan oleh kasih Allah yang tak membiarkan kita terpisah darinya. Maka itu marilah dengan rendah hati kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi saudara kita Elizabeth Marampa yang telah menghadap Allah, semoga Allah berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya dan pengabdiannya, semoga kini ia mengalami kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga segenap keluarga yang ditinggalkan dianugerahkan ketabahan, kekuatan serta pengharapan dalam meneruskan panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada semua orang yang tidak mempunyai harapan karena belum mengenal Dia sebagai pokok keselamatan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua yang berkumpul pada perayaan cinta kasih ini dapat senantiasa hidup rukun, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Allah doa dan seruan umat-Mu. Engkaulah tumpuan harapan kami yang dimuliakan bersama Putra dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Allah Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami tunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudari kami Ibu Elizabeth Marampa. Semoga Engkau terima dalam persekutuan para kudus-Mu bersama dengan kurban Kristus yang kami rayakan ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga, demi keagungan-Mu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mari kita menyatakan misteri iman kita. Wahyu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Elizabeth Marampa yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra.